Hari ini kita akan membahas tentang membangun situs e-commerce dan blog. Jadi kita akan bahas ada 2 tool yang nanti kita akan gunakan ya untuk demo hari ini, yaitu Blogger dan WordPress. Supaya kita paham ya situs yang baik itu seperti apa, saya mengambil dari sumber sebagai berikut. Nanti kalian boleh juga visit situsnya. Ada 9 elemen yang bisa membantu kesuksesan dari desain situs e-commerce. Yang pertama adalah kalau zaman sekarang gitu ya, maunya kalau mengakses situs pengennya sangat cepat. Sebetulnya kebanyakan dari kita menyadari sendiri ya, pasti sadar sendiri. Kalau lama gitu ya, kayak nggak bisa lihat gambarnya, mungkin kita akan pindah ke situs lain. Oleh karena itu sangat penting bahwa kecepatan dari situs itu diperhatikan supaya apa yang situs Anda itu bisa cepat menampilkan apa yang seharusnya. Ya, nah katanya berdasarkan penelitian di sini setiap 1 detik peningkatan Walmart.com bisa naik 2% conversion rate. Ya, conversion rate itu seperti yang kita sudah bahas minggu lalu adalah orang setelah melihat website melakukan sesuatu, ya mau itu ngedownload, mau membeli sesuatu dan seterusnya. Jadi kita selalu berharap ya conversion rate-nya itu bisa lebih baik. Kemudian ini juga pengalaman dari Auto Anything, katanya Auto Parts Retailer, katanya kalau misalnya sampai dia loading speed-nya itu dipotong setengahnya, jadi lebih cepat 2 kali lipat bisa dibilang ya. Katanya peningkatan sales-nya sampai 13%, luar biasa ya. Dan saya juga yakin kita akan bisa mengalami hal yang lebih kurang sama kalau misalnya kita bisa mempercepat situs kita. Situs yang berkecepatan rendah juga menyebabkan bounce rate. Nah, bounce rate itu seperti yang saya sudah jelaskan sedikit minggu lalu, bahwa bounce rate itu kalau orang visit terus pergi lagi gitu ya. Dan katanya juga akan mengurangi kepercayaan customer kepada merek kita. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya lebih cepat 3 detik, kalau misalnya lebih lambat 3 detik, katanya bounce rate-nya bisa 50% lebih tinggi, page view-nya bisa 22% lebih kecil, ya, dan konversinya bisa menurun 22%. Kalau misalnya lebih lambat lagi 5 detik, bisa bounce rate-nya 105%, luar biasa. Ya. Kemudian page view-nya 35% lebih rendah, dan konversinya 38% lebih kecil. Jadi sangat berpengaruh ya, ternyata page speed. Jadi paling ideal katanya, halaman-halaman itu bisa interaktif dalam 3 detik atau kurang. Hanya 14% dari top 100 retailer site katanya bisa kurang dari 3 detik atau bisa kurang dari 3 detik atau kurang. Yang kedua elemennya adalah page size. Page size ini sebenarnya berhubungan dengan page speed tadi ya. Page size itu diukur dengan kilobytes. Jadi yang dihitung itu apa? Elemen-elemen yang ada di dalam situs kita. Jadi itu menyangkut gambar, kemudian JavaScript, kemudian CSS. Kalau misalnya page size-nya lebih kecil, harusnya lebih baik, karena kan akan load-nya, speed-nya lebih cepat. Nah, katanya di sini top 100 page itu 1354 kilobyte in size, dan ada 108 resource request. Dalam 2 tahun terakhir, median jumlah resource di top 100 e-commerce page sudah meningkat 26% dari 86 menjadi 108. Dan ini memang ini statistik yang lama, saya yakin sekarang udah lebih meningkat lagi ya. Dan di sini berdasarkan riset yang ada, eBay dan Walmart punya performance yang sangat baik kalau misalnya kurang dari 3 detik. Image compression itu menjadi penting. Nah, jadi kalian kalau ngeload gambar ya, kalian harus perhatikan size-nya. Jangan ngeload yang gambarnya itu sampai mega-mega gede banget. Nanti bisa-bisa orang nggak akan bisa nge-view, terus mereka akan bounce. Ya. Jadi lebih baik kamu bisa kompres gambar-gambarnya, dan kalau kalian nanti berprofesi menjadi website developer, apalagi ya, jadi kalian harus sangat memperhatikan ini. Kemudian page size itu juga terdiri dari paling banyak itu katanya image ya. Image itu memang makanya kalau image itu harus benar-benar diperhatikan apa size-nya, apa ukurannya, tapi pada saat yang sama resolusinya masih baik.
Berikutnya adalah review dan testimoni. Review dan testimoni akan memengaruhi orang untuk sampai mempercayai website kita dan kemudian juga akan lebih mempertinggi conversion rate. Nah, jadi ini sebetulnya konsep dari social proof. Social proof yaitu secara sosial ada orang lain yang mempercayai kita atau memberikan testimoni produk kita itu lebih baik. Nah, jadi salah satu komponen yang sangat-sangat penting sebetulnya ada review dan testimonial. Nah, di sini katanya Chico's brand ya, itu memiliki 300% kenaikan revenue setelah ada rating dan review. Rasanya kalau sekarang kebanyakan udah pakai sih ya. Oke. Nah, 61% customer baca online review sebelum membeli ya. 63% customer juga mungkin akan membeli, kemungkinan membelinya lebih tinggi kalau ada review. Dan 46% online user menggunakan sosmed. Nah, kalau kalian renungkan sendiri, saya juga kalau memikirkan diri saya pasti selalu lihat dulu review. Saya nggak pernah skip, nggak ngelihat review, karena kadang-kadang ada beberapa hal ya. Misalnya saya pengen ngecek bahwa penjualnya itu benar gitu ya, nggak nipu. Kemudian juga saya mau ngecek apakah produk ini tuh bagus. Kalau misalnya reviewnya jelek, saya biasanya nggak jadi beli. Saya biasanya bisa sampai membeli barang yang sedikit lebih mahal, tapi reviewnya bagus, gitu ya. Karena kebanyakan sih yang customer bilang itu betul. Oke, jadi penting sekali punya review yang baik. Berikutnya adalah live chat widget, ya. Nah, live chat widget berarti ini ada kayak komponen di situ untuk kamu bisa chat langsung dan kamu bisa langsung ngobrol sama customer service. Kamu bisa memberikan pertanyaan atau mengajukan request. Nah, live chat ini sangat bagus ya, katanya meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan meningkatan 73%, ini lebih baik dibandingkan dengan kepuasan melalui email 61% dan melalui telepon 44%. Seringkali orang-orang punya pertanyaan yang mungkin tidak terjawab dalam deskripsi produk. Jika Anda memaksa mereka menebak-nebak atau meninggalkan mereka untuk bertanya-tanya, mungkin mereka nggak akan jadi beli. Ya. Selanjutnya produk videos. Nah, sekarang itu memang zamannya video ya, dan juga sebetulnya di sini tidak disebutkan bahwa videonya itu harus singkat. Ya kalau misalnya videonya panjang-panjang, orang suka nggak mau beli juga. Ya, jadi ini penting. Sekarang sih udah kebanyakan situs pakai video untuk membantu customer untuk lebih memahami produk mereka dan juga untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan mereka. Nah, ini ada contohnya sixpackabsexercises.com ya, katanya menggunakan A/B test video. Nanti kita akan ngobrolin lagi ya soal A/B test waktu kita ngobrolin Facebook, Instagram dan lain-lain ya, sosmed. Nah, nanti katanya kalau misalnya sudah dites, ternyata video itu peningkatannya 40% dibandingkan dengan komponen yang lain. Video juga membantu customer untuk memiliki satu pengertian yang lebih baik, baik itu penampilannya maupun fungsionalitas. Teks di dalam video ya, video transkrip itu juga membantu para pemirsa untuk bisa membaca tanpa ada suara gitu ya. Dan ini sebetulnya kalau kalian pikirkan lagi, mungkin di antara kalian juga sekarang ada yang lagi melihat video tapi nggak kedengeran suaranya gitu ya. Kalau misalnya lagi meeting juga kadang-kadang suka lihat video tapi baca teksnya aja, nggak benar-benar mendengarkan dengan suara. Selanjutnya di sini ada responsive design ya, responsive design. Maksudnya adalah situs Anda ini harus bisa beradaptasi dengan jenis device yang digunakan. Ya, jadi kalau misalnya zaman sekarang sih rasanya udah kebanyakan template udah responsif ya. Kalau misalnya mereka belum responsif, kan kesulitan untuk dilihat. Terutama sekarang sih kebanyakan para calon customer itu menggunakan mobile device. Ya, jadi sangat penting untuk bisa responsive design. Jadi langsung sesuai dengan device-nya apa akan menyesuaikan dengan screen yang dilihat, dan oleh karena itu nanti bisa membantu orang untuk lebih nyaman dalam bernavigasi dan juga bisa membantu mereka untuk conversion rate-nya lebih tinggi. Mobile compatibility ya, ini juga sebetulnya menyangkut dengan tadi ya. Jadi
orang pengen bisa belanja pada saat mereka di jalan ya, dan ini semakin nyata gitu ya, kayaknya kemana-mana. Kayak saya juga kadang-kadang kalau lagi kerja misalnya lagi suntuk terus lihat situs bentar tahu-tahu malah belanja gitu ya, gawat banget ya. Jadi saya juga sebagai salah satu korban dari penggunaan mobile shopping gitu ya, dan ini memang baik sekali ya kalau menurut saya, kalau kamu sebagai pebisnis sangat penting untuk menyediakan avenue atau jalan ini gitu ya, channel ini untuk customer Anda bisa membeli. Oke. Baik, 48% pengguna kalau misalnya mereka sampai ke situs yang nggak bekerja dengan baik dengan mobile device mereka, ini berarti mungkin bisnisnya itu nggak peduli sama mereka. Jadi ini penting juga untuk menunjukkan bahwa kalian itu bisa memperhatikan customer dengan lebih baik. Oke, katanya kalau misalnya ke perusahaan yang mendesain website untuk mobile sudah meningkat penjualannya sebanyak 62% company meningkat penjualannya. Berikutnya adalah reliable shopping cart. Nah, reliable shopping cart ini juga bisa meningkatkan shopping experience atau pengalaman belanja dari customer dan memudahkan pekerjaan Anda. Jadi di sini sebetulnya sekarang sih zamannya low code programming ya. Low code programming banyak sekali situs-situs yang menyediakan ready to use e-commerce tool ya. Nah, ini salah satu contohnya misalnya Shopify, dia ada banyak banget 7 payment option dan sangat mudah untuk di setup dengan Shopify, bisa dengan mudah mengelola tingkat tarif untuk pengiriman dan juga pajak karena ini sudah embedded, dan untuk opsi-opsi ini sangat memudahkan customer. Berikutnya adalah on-site search. On-site search ini sangat penting ya. Jadi kalau zaman sekarang kayaknya kita sebagai customer overloaded by information. Ya, kalau misalnya kalian masuk ke dalam situs terus nggak bisa ada search-nya, kesal kan ya. Sebenarnya sangat menyulitkan. Nah, jadi ini sangat penting untuk ada, dan kata-kata kunci yang biasanya digunakan oleh customer, Anda usahakan supaya bisa dioptimalkan sehingga customer bisa kemungkinan membelinya itu lebih tinggi. Jadi 71% pembeli akan membeli, kemungkinan membelinya itu lebih tinggi kalau misalnya mereka bisa menggunakan search ya, karena gampang carinya. Oke, ini adalah berbagai referensi. Oke, nah ini salah satu contoh ya untuk evaluasi dari situs. Jadi kalian bisa lihat ya, ini saya ambil situsnya Eiger. Di sini ada cari store, jadi store fisiknya ada di mana. Terus ada bisa track order, ada logo jelas penyedia, ada shopping cart yang yang friendly, search ya. Yang paling bagus, saya jadi mau balik lagi ke shopping cart. Jadi saya kadang-kadang gini, saya punya kebiasaan nanti lagi browsing saya add ke cart gitu ya. Tapi terus saya mikir, aduh aku nggak butuh nih produknya gitu. Terus saya tinggalin. Tapi saya maunya kalau misalnya saya balik lagi ke situ, shopping cart-nya nggak kosong. Setidaknya misalnya dalam 2 jam gitu ya. Kalau saya masih ada itunya, saya bisa beneran jadi beli sih gitu ya. Jadi ini penting loh buat pebisnis untuk supaya shopping cart-nya itu punya memori gitu ya, untuk menyimpan apa yang kita add ke cart sampai sekian lama. Kalau saya belanja di sini pakai Amazon.com, atau kalau di Indonesia pakai Tokopedia sama Shopee, kita juga udah ngerasain ya, biasanya kalau udah ditaruh di shopping cart akan ada di situ sampai barangnya habis gitu kan, kalau habis ada notifnya gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau kayak gitu saya suka add ke cart, terus nanti berhari-hari saya nggak ke situ, nanti saya udah ngelihat lagi saya jadi beli ya. Nah, jadi kalau mikirin diri saya sendiri memang penting banget nih shopping cart-nya harus yang bagus, yang bisa punya memorinya. Ya, oke, di sini ada biasanya offer yang terbaru itu akan disediakan paling depan ya. Kemudian ada live chat ya, ini supaya untuk yang tadi bisa responsif dengan cepat sekali menjawab apa yang ingin ditanyakan oleh customer. Berikutnya juga penting di sini bahwa situs itu ada tempat untuk bisa subscribe ya, supaya kamu bisa dapat leads
Dan juga kalau yang seperti ini tuh biasanya mereka juga kemungkinan membelinya lebih tinggi. Jadi conversion opportunity-nya itu bisa lebih tinggi. Di sini jangan lupa untuk situs yang baik itu selalu ada privacy policy, juga ada kontak ya, dan juga ada payment method yang bisa dipakai oleh customer. Jadi kalian bisa lihat ini salah satu contoh yang baik gitu ya. Dan kalian kalau kalian nanti bikin e-commerce, kalian perhatikan elemen-elemen ini supaya tersedia. Oke, itu untuk situs ya. Nah, sekarang kita harus juga memikirkan sebetulnya untuk domain ya. Domain alamat dari situs kita itu menjadi penting. Kenapa penting? Karena domain itu akan menentukan identitas online yang unik. Kemudian juga membantu menarik traffic ke situs Anda. Kenapa? Karena pada saat search engine itu digunakan, kalau misalnya situs kita itu ada kata kuncinya gitu ya, itu akan lebih bagus. Jadi misalnya resipi, my recipe gitu ya, misalnya, maksudnya resep saya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin resep favorit saya .co.id misalnya gitu ya, atau resep favorit saya .blog gitu misalnya ya. Nah ini pada saat orang mencari kata kunci resep favorit, nanti akan keluar tuh situs kita karena domain kita itu namanya itu ya. Nah jadi penting untuk memilih domain nama domain yang sesuai dengan produk yang mencerminkan apa yang kita mau jual. Nah, untuk bisa memilih domain name yang baik ya, ini ada beberapa elemen yang penting untuk evaluasi. Pertama, berhubungan dengan bisnis Anda. Kedua, mudah diingat. Kemudian ketiga, pilih nama domain yang bisa cocok dengan keywords. Ya, itu sangat penting. Jadi supaya kalian itu selalu muncul di atas. Jadi ini sebenarnya menyangkut dengan search engine optimization juga ya. Pilih extension yang populer ya, misalnya .com, .co.id. Cuman kadang-kadang memang susah gitu ya. Karena kan kalau yang .com itu udah dari zaman kapan, jadi banyak juga yang udah kepake. Nah, jadi kalau kalian, saya sih biasanya suka ngerasa kalau misalnya saya mau udah niat gitu ya mau bikin situs tertentu, saya nanti biasanya saya beli domain name-nya cepet-cepet aja, karena beli domain name itu murah, paling juga 130.000 gitu setahun gitu ya, atau kadang-kadang lagi promo bisa 90.000 setahun, beli aja dulu ya, kalau misalnya nggak dipakai juga ya udah bye-bye, biarin aja. Saya kadang-kadang suka gitu, kalau lagi mikirin mau bikin apa, saya biasanya suka beli aja domain name-nya dulu gitu ya. Oke, kemudian hindari domain name dengan nama merek yang sudah jadi trademark, karena kalau trademark itu berarti ada proteksi merek dagang, ya. Jadi nanti Anda bisa-bisa akan diambil alih tuh situsnya. Lalu hindari penggunaan tanda baca di domain name. Jadi misalnya gini, resep strip saya, gitu ya. Itu kan nanti susah nyarinya, bakal susah kecarinya gitu. Lebih baik tanpa penggunaan tanda baca. Oke, itu domain name. Sekarang kita masuk ke dalam blog ya. Nah, untuk blog, apa sih blog? Blog ini adalah singkatan dari weblog. Weblog. Kalau dengar katalog tahu lah ya, catatan gitu ya. Nah, jadi ini semacam berupa tulisan-tulisan, semacam diary atau buku harian yang ditayangkan pada situs web. Tipe blog ada macam-macam. Ada yang berupa corporate, misalnya blog memberitakan tentang berita dari perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian ada yang personal gitu ya, misalnya blog punya saya sendiri, blog punya kalian gitu ya. Ini bisa berdasarkan minat pribadi, mau sport, mau travel, mau film, mau politik dan lain-lain. Kemudian genre ya, genre ini adalah alirannya. Jadi misalnya boleh aja kalian punya blog topik khusus misalnya tentang medis, tentang iptek, tentang buku dan lain-lain. Lalu ada media type vlog, blog, fotoblog atau sketch blog ya. Ini biasanya yang berhubungan ini mungkin kalau kalian arsitek akan lebih cocok untuk yang media type gitu ya, yang ada banyak gambarnya. Kemudian feedback, tipe blog berupa feedback, ini berarti isinya review-review misalnya atau langkah atau proses atau best practice. Apa sih yang membuat blog itu baik ya? Ada beberapa fitur ya di sini yang membuat blog itu baik. Search engine friendly ya, gampang untuk di search, untuk nge-search. Kemudian concise and elegant, itu singkat tapi elegan. Lalu clear and readable, jelas dan mudah dibaca.
lalu updated content, kontennya terupdate, lalu RSS feed, kalian bisa langganan gitu ya. Setiap kali ada update, nanti kalian yang subscribe akan menerima update-nya gitu ya, itu contohnya. Kemudian kata-katanya itu terstruktur dengan baik, tidak ada kesalahan, maksudnya kesalahan itu kesalahan ketik atau gimana gitu ya, kan kurang profesional ya. Dan juga jangan salah info. Lalu efektif visual, dan juga jangan lupa ya, kembali lagi, kalau kalian punya blog dengan image yang terlalu besar kan lama nanti untuk load-nya ya. Jadi kalian harus ingat semua fitur-fitur ini. Nah, biasanya untuk blog elemen yang diharapkan ada tempat archive atau arsip, terus interface-nya simpel-simpel aja tergantung kebutuhan kalian. Lalu ada spam blocking system. Ini penting banget ya, soalnya saya juga ngerasa ya, saya punya blog kok banyak yang spam gitu ya. Jadi kalian harus proteksi, kalau enggak ntar pusing banget gitu ya ngelihatnya. Opsi untuk subscribe, tidak terlalu banyak ads gitu ya. Tapi pada saat yang sama, kalau kalian punya blog yang populer, sangat baik ya, nanti kamu bisa menghasilkan uang dengan nanti kita akan sampai ke belajar AdSense ya. AdSense ngedaftarin situs kita supaya bisa menampilkan iklan ya. Oke, kemudian hyperlink, harus ada hyperlink, lalu ada kontak juga via link. Biasanya juga sebetulnya ada social media extension ya. Oke, seperti itu kualitas blog yang baik. Nah, ini saya kasih contoh ya untuk blog. Ini sebenarnya saya ambil salah satu dari top 10 blog yang untuk food ya. Nah, di sini ada contoh ya, menurut saya ini baik ya tampilannya. Jadi di sini kalian bisa lihat, kalau kalian lihat ke Sally's Baking Addiction ya. Di sini ada blog name Sally's Baking Recipe. Kemudian di sini ada juga, nah ada tempat untuk sign up ya. Terus ada about ya, ini penting banget ya, about ya, untuk menimbulkan kepercayaan ya. Kemudian navigasi, di sini ada banyak pilihannya. Ada search, ini sorry saya nggak tandain ya, ada search. Lalu di sini ada late post, ada latest post, dan juga ada integrasi sosial media. Oke ya. Dan berikutnya kita bisa lihat pada saat kita ngeklik about, nah bisa kelihatan ini untuk menimbulkan kepercayaan ya, buat image yang baik ya, supaya pemirsa itu percaya sama kalian. Jadi ini bagus ya gambarnya. Ini kemungkinan dapurnya dia ya, dapur di sini memang stylenya kayak gini ya. Kemudian ada tempat yang tampil dia membawa kue ya, sesuai dengan blog dia. Lalu di sini saya menunjukkan post individual. Jadi misalnya kayak tadi dari salah satu resep yang ada salted caramel frosting ya. Nah, jadi di sini biasanya judul ya, headline-nya apa, kemudian biasanya akan muncul about the author ya, untuk memastikan kalau orang langsung nyari lagi, mereka search salted caramel frosting gitu ya, mereka ngeklik ke sini akan tahu siapa penulisnya. Dan di sini ada gambar yang berhubungan. Itu penting ya. Jadi kalau kalian bikin blog jangan nggak ada gambar sebenarnya ya, tapi hati-hati fotonya jangan yang terlalu besar size-nya, karena kalian tetap mengutamakan kecepatan untuk ngeload halaman. Oke, nah ini melanjutkan ya. Kalau saya scroll ke bawah untuk post tersebut, di sini ada subscribe ya. Jadi ini penting untuk tetap subscribe, menawarkan subscribe. Kemudian di sini ada terdapat komentar dan review ya. Oke, dan di sini karena seperti ini sebenarnya mirip, ada elemen testimoni gitu ya. Dan kadang-kadang orang nanya ya, kalau nanya terus kita jawab gitu. Nah di sini sebetulnya ini kan ada beberapa tempat ya, di sini ada, di bawah sini ada gitu ya. Tapi kalau yang lainnya muncul kalau Anda mendaftarkan blog Anda pada Google AdSense ya. Jadi kalau ada Google AdSense akan lebih baik muncul apa yang muncul. Oke. Nah, sekarang udah ngobrolin tampilan, kita sekarang mikirin gimana sih cara nulis konten blog. Ya. Nah, jadi saya juga pikir mungkin di antara kalian nanti ada yang bisa jadi ya, jadi content writer gitu ya, bisa aja. Nah, menulis konten blog itu penting ya, kita bisa menulis sendiri atau bisa outsource. Kalau menulis sendiri, kita sebagai pemilik konten, makan waktu dan biaya memang kekurangannya ya. Kalau misalnya kita mempekerjakan orang untuk menuliskan konten, itu juga kita harus bayar dia.
biaya bisa meningkat, kualitas konten tergantung penulisnya ya. Kalau kamu memang jago nulis ya maybe it's good. Kalau misalnya nggak begitu bisa, tapi kamu tetap pengen punya blog, bisa juga hire orang untuk membantu penulisannya ya. Memang ini upaya ekstra untuk mengenerate traffic, dan topik biasanya hanya sanggup sedikit atau khusus kalau menulis konten sendiri. Nah, kalau kamu outsource gitu ya, menyewa agen luar untuk membuat konten, bisa hemat waktu, biaya relatif kecil, nggak perlu mempekerjakan orang terlalu banyak gitu ya. Maksudnya kalau ngegaji orang lebih mahal daripada outsource gitu ya. Mendayagunakan pengetahuan agen luar yang sudah lebih baik paham atau ahli, optimasi konten dan mengundang traffic, dan bisa saja topiknya langsung beberapa aliran. Nah, ini adalah best practice untuk blogging ya. Kembali lagi, yang paling penting sebetulnya nomor satu itu konten. Kalau kontennya nggak menarik, pasti nggak akan menarik orang untuk visit situs kalian. Ya, nah di sini sediakan konten yang informatif, berharga dan original. Judul harus bermakna dan menarik perhatian. Post konten yang baru secara teratur. Ya idealnya sih memang sebetulnya ya idealnya nih. Menurut saya paling bagus itu blog itu ngepost 3 atau 4 kali seminggu gitu ya. Kalau kamu bisa tiap hari ya better gitu ya. Tapi kalau saya sih kalau saya itu adalah nyambi, kayaknya susah gitu ya. Saya juga nggak keburu tuh bikin blog sendiri ya. Blog saya sekarang lagi masih off, udah lama nggak diisi ya. Kalau misalnya kalian mau komit bikin blog kalian banyak visitor, ya kalian harus rajin untuk untuk mengupdate blog kalian. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar, tergantung pemirsanya siapa, kamu bisa sesuaikan bahasanya. Lalu sediakan link pada informasi yang terkait ya, supaya bisa ngeklik. Kenapa? Karena cross link itu sebetulnya akan membantu situs kamu lebih naik gitu ya. Jadi saran saya kamu cross link itu sangat baik, bisa, tapi jangan kebanyakan juga karena nanti dikiranya kamu berusaha melakukan kecurangan gitu ya. Kalau nggak salah si Google Search Engine itu ada deteksi semacam itu. Kemudian tayangkan topik yang menggugah pikiran, yang menginspirasi. Berikan komentar pada blog lain untuk menarik orang masuk blog kita. Lalu gunakan RSS feed service. Oke, baik. Setelah ini saya akan masuk ke dalam demo Blogger dan WordPress.